Tuhan kami yang penuh kasih, sementara kami mempelajari firman Tuhan, bukakanlah hati dan pikiran kami melalui pimpinan Roh Kudus Tuhan, sehingga kebenaran itu terang di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Renungan kita hari ini bertajuk Dosa Jangan Berkuasa Lagi. Bagaimana ini boleh terjadi? Firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 12 mengatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Saudara, bacaan kita hari ini dalam Roma 6 ayat 1 sehingga 14. Ini merupakan salah satu kandungan surat Paulus kepada jemaat di Roma agar mati terhadap dosa dan hidup bersama Kristus. Bagaimana ini dapat dilakukan? Sebuah ilustrasi. Pada masa yang lalu, kolonialisme berkaitan dengan penguasaan sebuah negara yang kuat ke atas negara lain melalui kekuatan tentara. Sekarang, kolonialisme muncul dalam bentuk baru. Dengan sokongan kekuatan global, negara yang kuat boleh menguasai dan mengatur negara lain, misalnya melalui kawalan ekonomi atau kawalan sistem politiknya. Artinya, negara yang sudah merdeka dari kolonialisme lama masih boleh dijajah oleh kekuatan asing dalam bentuk yang berbeza. Apa kaitan kolonialisme dengan renungan atau ayat inti kita? Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Dosa juga serupa dengan kolonialisme. Di dalam Kristus, manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kita dimerdekakan dari kuasa dosa dan diberi kehidupan baru, diperlengkapi untuk tidak lagi hidup sebagai hamba dosa, melainkan mampu mendayagunakan anggota tubuh sebagai senjata-senjata kebenaran. Namun, Paulus juga mengingatkan bahwa dosa juga tidak mau berdiam diri. Ia akan berusaha untuk berkuasa lagi atas tubuh kita dan menggoda kita untuk menuruti keinginannya. Dosa ingin terus menjajah kita. Itu sebabnya untuk menghadapi kuasa dosa, kita perlu mengalami pembaharuan pikiran. Kita perlu berpegang teguh pada kebenaran bahwa di dalam Kristus Yesus kita sudah mati bagi dosa, dan sekarang kita dipanggil untuk hidup bagi Tuhan. Semakin kuat kesadaran kita akan kemerdekaan yang dianugerahkan kepada kita, semakin kuat juga kemampuan kita untuk menolak godaan dosa. Jadi saudara, pada hari ini, marilah kita ingat dan sentiasa bersyukur karena Kristus telah memerdekakan kita dari kuasa dosa. Dia juga akan memampukan kita untuk hidup menang atas dosa. Inilah doa dan harapan kita saudara, dan mari kita terus berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah memerdekakan kita dari dosa. Dan kita juga berterima kasih kepada Tuhan karena Dia akan terus memberikan kemampuan kepada kita untuk menang atas dosa. Mari tetap setia, tetap semangat, dan tetap positif untuk terus setia dan untuk terus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih atas firman yang begitu indah, yang menguatkan kami untuk terus setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.